warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Muhardono, selaku dosen pengampu mata kuliah SIM dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai Expert System atau ES. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada saya sendiri, Sri Mulyani. Yang kedua ada Rian Maulana. Ketiga ada Rizky Dwi Firmansyah. Yang keempat ada Ade Rahman. Kelima Novika Farizatunada. Dan keenam ada Sabila Fatwawati. Baik, materi pertama adalah sejarah Expert System. Sistem pakar pertama yang disebut Dendral dikembangkan di Stanford pada akhir 1960-an. Sistem pakar Dendral adalah salah satu yang pertama menggunakan pengetahuan heuristik spesialis untuk mencapai tingkat ahli dalam memecahkan masalah. Namun, metodologi sistem pakar modern dikaitkan dengan pengembangan lain, yaitu Maysin. Sistem pakar kedua, sistem pakar Maysin yang dikembangkan di Stanford yang sama pada pertengahan 1970-an adalah salah satu yang pertama untuk mengatasi masalah pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang tidak dapat diandalkan atau tidak mencukupi. Akan menjelaskan expert system atau pakar sistem. Sistem pakar adalah suatu program komputer mengandung pengetahuan dari suatu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh Perisat Kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan sampai 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu aturan yang menganalisis informasi biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Tergantung dari desainnya, sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu simpulan. Berikut ini terdapat beberapa tujuan utama dari penggunaan expert system. Yang pertama ada interpretasi. Expert system bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah atau raw data. Pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil observasi, mulai dari analisis citra, pengenalan kata melalui ucapan, interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. Yang kedua ada prediksi, mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Contohnya prediksi terkait data demografi, ekonomi, finance, dan lain-lain. Yang ketiga ada diagnosis, dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Yang keempat ada perancangan desain, mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Contohnya adalah perancangan desain bangunan, lapangan, dan lainnya. Yang kelima ada perancangan. Expert system juga bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang mendapat tujuan dari tahap kondisi awal tertentu. Yang keenam ada monitoring. Melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contoh dari proses implementasinya adalah Computer Aided Monitoring System atau CAMS. Yang ketujuh ada debugging, mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Yang selanjutnya ada instruksi, mempunyai kemampuan untuk mendeteksi tingkat defisiensi terhadap pemahaman mengenai domain subjek. Yang terakhir ada kontrol, memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan. Yang kompleks contohnya adalah kontrol terhadap interpretasi, perbaikan, dan prediksi. Cara kerja expert system.
Expert system bekerja dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari pakar dalam suatu bidang tertentu, yang kemudian disimpan dalam basis data khusus yang disebut basis pengetahuan atau knowledge base. Expert system juga dilengkapi dengan sebuah sistem inferensi yang dapat menggunakan basis pengetahuan untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Expert system dapat bekerja dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Beberapa expert system menggunakan algoritma yang sederhana untuk menemukan jawaban atau saran, sementara yang lain mungkin menggunakan metode inferensi yang lebih kompleks seperti logika fusi dan logika Bayesiana. Selanjutnya ada penerapan expert system pada aplikasi. Yang pertama, sistem penyediaan saran medis. Sistem penyediaan saran medis adalah expert system yang dirancang untuk memberikan saran medis kepada pasien atau dokter. Biasanya, sistem ini mungkin akan meminta pengguna untuk memberikan informasi tentang gejala atau masalah kesehatan yang dihadapi. Kemudian, sistem akan menggunakan basis pengetahuan dan sistem inferensi untuk memberikan saran medis yang sesuai. Yang kedua, ada sistem perencanaan perjalanan. Sistem perencanaan perjalanan adalah expert system yang dirancang untuk membantu pengguna menentukan rute terbaik untuk perjalanan yang akan dilakukan. Sistem ini mungkin akan meminta pengguna untuk memberikan informasi tentang tujuan perjalanan, jadwal yang tersedia, dan budget yang tersedia. Yang ketiga, ada sistem diagnosa mesin. Sistem diagnosa mesin adalah expert system yang dirancang untuk membantu teknisi menemukan masalah pada mesin dan memberikan saran tentang cara memperbaikinya. Saat digunakan, sistem ini mungkin akan meminta teknisi untuk memberikan informasi tentang masalah yang terjadi pada mesin. Yang keempat, sistem perencanaan proyek. Sistem perencanaan proyek adalah expert system yang dirancang untuk membantu manajer proyek menentukan tahapan proyek, mengalokasikan sumber daya, dan mengalokasikan risiko. Selain mempunyai manfaat, expert system juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya relatif mahal karena banyak diperlukan data. Yang kedua, dibutuhkan admin khusus yang selalu memperbaharui pengetahuan pada sistem pakar sesuai pengembangan di bidang keahliannya. Yang ketiga, pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan perangkat lunak konvensional. Yang keempat, sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya dan kepakaran sangat sulit diekstrak dari manusia karena sangat sulit bagi seorang pakar untuk menjelaskan langkah mereka dalam menangani masalah. Yang kelima, membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya. Kesimpulan, menurut hasil diskusi kelompok kami, Anda dapat menggunakan sistem pakar untuk membantu pekerjaan Anda terselesaikan dengan cepat dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan fakta yang ada. Anda dapat memilih jenis metode yang akan digunakan dengan mempertimbangkan faktor keuangan dan sumber daya manusia yang ada pada bisnis Anda. Pastikan juga untuk memperhatikan algoritma dari sistem tersebut dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan bisnis yang dijalankan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.